Salve. Di tengah hikmat dan duka yang menyelimuti lapangan Santo Petrus pada Sabtu pagi, 26 April 2025, sebuah pemandangan yang menyentuh hati terukir di depan peti jenazah Paus Fransiskus. Para patriark dan uskup agung dari berbagai gereja Katolik Timur, dengan busana liturgi mereka yang kaya akan simbolisme, berdiri dalam barisan yang tenang. Gereja-gereja ini, meskipun sepenuhnya berada dalam persekutuan dengan uskup Roma dan mengakui otoritasnya sebagai penerus Santo Petrus, memiliki warisan liturgi, teologis, hukum kanonik, dan spiritualitas yang berbeda dari gereja Katolik Latin. Dua-dua dalam ritus dan bahasa mereka yang kuno, namun tetap hidup, mengalun lembut di udara. Beberapa ritus utama dalam gereja Katolik Timur meliputi ritus Bizantin, ritus Syria, ritus Maronit, ritus Koptik, dan ritus Armenia, masing-masing dengan kekayaan tradisi dan ekspresi imannya sendiri. Asap dupa mengepul, membawa serta permohonan dan kenangan akan seorang gembala yang telah melayani umat Katolik di seluruh dunia. Wajah-wajah para pemimpin gereja timur itu menyimpan jejak kesedihan yang mendalam, namun juga harapan akan kehidupan kekal. Kehadiran mereka menjadi simbol persatuan dalam keanekaragaman gereja Katolik, sebuah warisan yang terus dijaga dan dirayakan, bahkan di saat perpisahan dengan seorang paus yang begitu mencintai semua tradisi yang membentuk gereja universal. Dua-dua mereka adalah ungkapan kasih sayang dan penghormatan terakhir dari saudara-saudara seiman yang terikat dalam satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Keberadaan gereja-gereja Katolik Timur menjadi saksi sejarah akan penyebaran awal kekristenan dan bagaimana iman tersebut berakar dalam berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. Video ini akan membahas lebih lanjut mengenai gereja Katolik Timur dan hubungannya dengan gereja Katolik Barat. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Selamat datang teman-teman dalam penjelajahan iman Katolik. Hari ini kita memulai perjalanan yang menggali lebih dalam tentang kekayaan dan keragaman gereja Katolik, salah satu tradisi agama tertua dan paling beragam di dunia. Iman ini mengikat kita bersama dengan benang merah kepercayaan kepada Yesus Kristus, tetapi dalam kesatuan ini terdapat keragaman yang luar biasa. Keragaman ini khususnya terlihat jelas ketika kita meneliti perbedaan antara dua cabang utama gereja Katolik, Katolik Roma dan Katolik Timur. Sebagai umat Katolik, kita sering berbicara tentang iman kita dalam istilah yang luas dan menyeluruh. Gereja Katolik, seolah-olah itu adalah satu hal yang tunggal. Namun, saat kita menjelajahinya hari ini, gereja Katolik jauh lebih bernuansa. Ada berbagai ritus, praktik, dan bahkan budaya yang membentuk cara kita menjalankan iman kita. Meskipun ada cinta yang sama kepada Kristus dan komitmen terhadap sakramen, kedua cabang ini, Katolik Roma dan Timur, telah berkembang dengan cara yang unik selama berabad-abad. Memahami perbedaan ini bukan sekadar latihan akademis. Ini penting untuk menumbuhkan pandangan yang lebih luas dan lebih hormat terhadap tradisi Katolik di seluruh dunia. Mari kita menyelami perbedaan-perbedaan ini, dengan menjelajahi apa yang mempersatukan kita dan apa yang membedakan kita. Sekilas, mungkin tampak bahwa Katolik Roma dan Katolik Timur sangat berbeda. Namun, di balik tradisi mereka yang berbeda, terdapat landasan yang sama. Kedua cabang gereja ini berakar pada ajaran Yesus Kristus, Tritunggal Maha Kudus, dan pentingnya sakramen dalam kehidupan rohani kita. Inti dari kedua tradisi ini adalah Ekaristi. Kami percaya bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristen. Kehadiran Kristus yang hiduplah yang memelihara dan menopang kita. Baik dalam liturgi Timur yang penuh hiasan dan kemenyan atau kesederhanaan hikmat misa Latin, Ekaristi adalah inti dari peribadatan Katolik baik dalam Katolik Roma maupun Katolik Timur. Kami juga memegang kitab suci dan tradisi suci sebagai pilar ganda iman kami. Kedua cabang ini menjunjung tinggi magisterium, otoritas pengajaran gereja, sebagai penjaga harta karun ini, memastikan bahwa harta karun ini diwariskan dengan setia dari generasi ke generasi. Tentu saja, kedua tradisi tersebut mengakui 7 sakramen: baptis, ekaristi, krisma, taubat, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. Sakramen-sakramen ini penting untuk pertumbuhan rohani, membimbing kita dari baptisan hingga kematian dalam kehidupan penuh rahmat.
Meskipun memiliki kepercayaan yang sama, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan dalam cara kepercayaan ini diungkapkan. Perbedaan yang mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, dan sejarah yang telah membentuk gereja Katolik. Sekarang mari kita lihat Katolik Roma dan Katolik Timur sebagai dua benang berbeda yang dijalin menjadi satu. Katolik Roma, tradisi yang lebih dikenal luas, terutama di Barat, adalah agama global yang luas dengan kehadiran yang signifikan di Eropa, Amerika, dan sebagian Afrika. Katolik Roma merupakan sinonim dari gereja universal. Doktrin, praktik liturgi, dan struktur hierarkinya sangat terpusat di sekitar Vatikan, menjadikannya bentuk Katolik yang paling dikenal. Katolik Roma menekankan keseragaman dalam ajaran dan liturginya. Struktur gereja bersifat top-down, dengan Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi yang mengawasi seluruh gereja. Otoritas Paus adalah sentral. Dia adalah pembuat keputusan tertinggi dalam hal doktrin, liturgi, dan pengangkatan uskup di seluruh dunia. Di sisi lain, Katolik Timur, meskipun lebih kecil dalam kehadiran globalnya, tidak kalah kaya dalam kedalaman spiritual dan budayanya. Gereja Katolik Timur terutama berlokasi di Timur Tengah, Eropa Timur, dan beberapa bagian Asia. Gereja-gereja ini memiliki akar sejarah yang panjang, banyak yang menelusuri asal-usulnya kembali ke gereja Kristen awal, dan liturgi, bahasa, serta adat istiadat mereka mencerminkan cita rasa budaya yang unik di wilayah mereka. Katolik Timur jauh dari kata seragam. Gereja ini merupakan keluarga dari 23 gereja sui iuris, atau memiliki kewenangan sendiri, yang masing-masing dipimpin oleh hierarkinya sendiri, entah itu patriark, uskup agung, atau uskup. Gereja-gereja ini mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan, dengan mempertahankan ritus liturgi, bahasa, dan praktik gerejawi yang berbeda. Ritus Bizantium, misalnya, digunakan oleh banyak gereja Katolik Timur, yang sangat berbeda dari ritus Roma gereja Latin. Sementara Katolik Roma menekankan struktur yang tersentralisasi, gereja-gereja Katolik Timur beroperasi lebih seperti federasi yang longgar, dengan masing-masing gereja mempertahankan identitasnya sendiri. Namun jangan salah, meskipun kepemimpinan dan praktiknya mungkin berbeda, semua gereja Katolik Timur tetap bersatu di bawah otoritas Paus. Sekarang mari kita bahas beberapa perbedaan utama antara kedua cabang ini, khususnya dalam hal organisasi dan struktur. Dalam Katolik Roma, otoritas sangat tersentralisasi. Paus, yang tinggal di Kota Vatikan, menjabat sebagai pemimpin tertinggi gereja. Ia memegang pengaruh signifikan atas semua masalah doktrin, liturgi, dan tata kelola. Model terpusat ini memungkinkan keseragaman di seluruh gereja global, memastikan bahwa umat Katolik di berbagai penjuru dunia memiliki iman dan praktik yang sama. Sebaliknya, Katolik Timur lebih terdesentralisasi. Sementara Paus masih diakui sebagai otoritas tertinggi di gereja, gereja-gereja Katolik Timur mempertahankan otonomi yang cukup besar. Masing-masing dari 23 gereja sui iuris independen dalam mengelola liturgi, pastor, dan adat istiadatnya sendiri. Misalnya, Gereja Maronit menggunakan ritus Syria, sedangkan Gereja Katolik Yunani Ukraina mengikuti ritus Bizantium. Keragaman dalam praktik liturgi ini menambah kekayaan budaya dan tradisi pada iman Katolik Timur. Perbedaan lainnya terletak pada struktur kepemimpinan. Dalam Katolik Roma, Paus, Uskup Roma, adalah otoritas tertinggi. Sedangkan dalam Katolik Timur, kepemimpinan dibagi di antara para patriark, Uskup Agung, dan Uskup yang mengatur gereja mereka secara independen. Selain itu, Sinode atau Dewan Uskup memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, yang memberikan suara kolektif kepada setiap gereja. Saat kita sampai pada akhir penjelajahan kita hari ini, penting untuk diingat bahwa Katolik Roma dan Katolik Timur bersatu dalam iman mereka kepada Kristus dan komitmen mereka terhadap sakramen. Mereka mungkin berbeda dalam organisasi, struktur, dan praktik mereka, tetapi mereka memiliki misi yang sama, menyebarkan pesan Yesus Kristus dan membawa orang-orang ke dalam persekutuan dengannya. Keindahan Katolik terletak pada kesatuan dalam keberagaman ini. Meskipun kita mungkin beribadah secara berbeda, berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan mengikuti praktik liturgi yang berbeda, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama. Keberagaman inilah yang memperkaya iman Katolik, menawarkan jalinan budaya dan tradisi yang hidup yang mencerminkan universalitas gereja. Jadi, baik Anda seorang Katolik Roma atau Katolik Timur, marilah kita rayakan iman kita bersama. Semoga kita terus bertumbuh dalam pemahaman dan rasa hormat satu sama lain saat kita berjalan bersama di jalan menuju keselamatan. Dalam Gereja Katolik Roma, misa adalah pengalaman yang sangat terstruktur dan hikmat yang mengikuti urutan doa, himne, pembacaan kitab suci, dan sakramen yang ditetapkan. Sejak Konsili Vatikan II, tahun 1962 hingga 1965, yang memperbolehkan perayaan misa dalam bahasa daerah,
Misa Katolik Roma biasanya dirayakan dalam bahasa lokal, sehingga lebih mudah dipahami oleh umat beriman. Ekaristi merupakan tindakan utama ibadah, dengan fokus khusus pada transformasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Transformasi ini bukan sekadar ritual. Transformasi ini dipandang sebagai perjumpaan pribadi dengan yang ilahi, yang menawarkan setiap peserta kesempatan untuk berefleksi dan bersatu dengan Kristus. Imam, yang bertindak sebagai persona Christi, memimpin jemaat dalam tindakan sakral ini, yang memperkuat peran hierarkis imamat, yang merupakan bagian integral dari liturgi Katolik Roma. Musiknya, seringkali berupa nyanyian Gregorian atau himne dalam bahasa setempat, membantu menciptakan suasana hikmat dan doa, membawa umat beriman lebih dalam ke dalam misteri sakral Ekaristi. Sebaliknya, liturgi Katolik Timur, khususnya dalam ritus Bizantium, dikenal karena kualitas mistis dan sensorisnya. Seluruh pengalaman liturgi dirancang untuk melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, dan penciuman, yang menciptakan pengalaman ilahi yang menyeluruh. Ini adalah liturgi yang kaya akan ritual, di mana banyak prosesi dan seringnya penggunaan tanda salib adalah hal yang umum. Para umat seringkali berdiri selama seluruh kebaktian sebagai sikap hormat dan doa, yang mewujudkan kesakralan saat itu. Penggunaan bahasa-bahasa kuno seperti Slavonik, Yunani, atau Arab dalam liturgi menggarisbawahi kesinambungan yang mendalam dengan gereja mula-mula, dengan bahasa-bahasa ini dianggap sakral dan cocok untuk doa. Dupa, lonceng, dan lilin memenuhi gereja, meningkatkan rasa kehadiran dan misteri ilahi. Elemen-elemen sensoris ini membenamkan para umat dalam hal yang transenden, yang memungkinkan mereka merasakan hubungan yang lebih dalam dengan kesakralan dan realitas ilahi yang sedang dirayakan. Katolik Roma dan Katolik Timur juga mengekspresikan iman mereka melalui tradisi artistik yang khas. Gereja Katolik Roma, khususnya yang berdesain gotik, memiliki menara-menara tinggi, jendela-jendela kaca patri, dan ukiran-ukiran batu yang rumit yang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa kagum dan mengarahkan pikiran para penyembah ke surga. Penggunaan patung-patung, khususnya patung orang-orang kudus, malaikat, dan adegan-adegan Alkitab, memainkan peran penting dalam seni Katolik Roma. Patung-patung ini sangat rinci, dirancang untuk membangkitkan respons emosional dan menumbuhkan hubungan yang mendalam dengan tokoh-tokoh yang mereka wakili. Sifat tiga dimensi dari patung-patung ini menciptakan rasa realisme, membawa yang ilahi ke dalam ranah fisik. Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan mungkin merupakan contoh paling ikonik dari hal ini, dengan skalanya yang besar dan karya seni Renaissance yang menggarisbawahi otoritas dan kemegahan gereja Katolik Roma. Di sisi lain, Katolik Timur sangat dipengaruhi oleh tradisi Bizantium baik dalam arsitektur maupun seni. Gereja-gereja seringkali dicirikan oleh kubah-kubah yang melambangkan surga dan cahaya abadi Tuhan, dan vertikalitas yang mengarahkan pandangan para penyembah ke atas menuju yang ilahi. Alih-alih patung, Katolik Timur menggunakan ikon, gambaran Kristus, perawan Maria, dan orang-orang kudus yang dilukis. Ikon-ikon ini bukanlah gambaran yang realistis, tetapi sengaja dibuat bergaya dan abstrak, yang mengundang para penyembah ke dalam pengalaman spiritual yang lebih dalam. Ikon dipandang sebagai jendela menuju yang ilahi, yang membantu umat beriman untuk terhubung dengan realitas spiritual yang mereka wakili. Ikonostasis, layar yang dihiasi dengan ikon, memisahkan altar dari bagian gereja lainnya, yang menekankan misteri Ekaristi dan sifat sakral sakramen tersebut. Altar, yang tersembunyi dari pandangan jemaat, mewakili misteri ilahi yang diungkapkan secara bertahap, seperti halnya wahyu kasih karunia Allah. Ketika kita mencermati perbedaan teologis dan kehidupan para pastor, kita melihat pendekatan yang berbeda dalam Katolik Roma dan Katolik Timur. Secara historis, Katolik Roma sangat menekankan perdebatan intelektual dan penalaran logis, dengan para teolog seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas yang memimpin jalan dalam mendamaikan akal budi dengan iman. Summa Theologica karya Aquinas merupakan upaya monumental untuk memadukan penalaran filosofis dengan doktrin Kristen, yang membangun kerangka kerja yang akan memandu teologi Katolik selama berabad-abad. Titik perbedaan teologis utama antara kedua cabang tersebut adalah kontroversi filioque, kepercayaan Katolik Roma bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, sementara umat Katolik Timur berpendapat bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa. Perbedaan ini telah menjadi sumber ketegangan antara gereja-gereja Timur dan Barat. Kaus selibat merupakan ciri pembeda lain dalam Katolik Roma, yang dianggap penting bagi para pastor. Tradisi ini berakar pada gagasan bahwa selibat memungkinkan para pastor untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada pelayanan kepada Tuhan dan gereja, mengikuti teladan Kristus dalam pengabdian total. Para pastor dipandang sebagai orang yang meniru Kristus tidak hanya dalam peran mereka sebagai mediator antara Tuhan dan manusia, tetapi juga dalam pilihan mereka untuk menjalani hidup yang murni dan fokus tunggal pada misi spiritual mereka. Dalam Katolik Timur, pendekatan teologi lebih bersifat eksperiensial, menekankan perjumpaan mistis dengan Tuhan melalui doa dan sakramen. Tulisan-tulisan teolog seperti Santo Gregorius Palamas menyoroti pentingnya perbedaan esensi energi,
Ia menekankan kekuatan transformatif dari kasih karunia Tuhan. Pendekatan Timur terhadap Roh Kudus juga berbeda, karena umat Katolik Timur percaya bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa, sesuai dengan teologi Gereja Ortodoks Timur. Perbedaan ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat Tuhan dan cara kasih karunia-Nya berinteraksi dengan ciptaan. Praktik pernikahan bagi pastor merupakan perbedaan lainnya. Dalam Katolik Timur, pastor boleh menikah sebelum ditahbiskan. Ia mencerminkan pandangan gereja bahwa pernikahan merupakan panggilan alamiah yang tidak mengganggu peran spiritual pastor. Akan tetapi, para uskup diharuskan untuk tetap selibat, mengikuti model tradisional hierarki gereja. Praktik ini menekankan keluarga sebagai bagian penting dari kehidupan Kristen. Dengan imamat yang menikah memberikan pandangan yang lebih terintegrasi tentang kehidupan spiritual dan keluarga di gereja Timur. Pernikahan juga dianggap sebagai sakramen yang berkontribusi pada kekudusan pasangan, melambangkan kasih Kristus bagi gereja dan menuntun pada pertumbuhan spiritual. Perbedaan antara Katolik Roma dan Katolik Timur ini, meskipun signifikan, semuanya mengarah pada keinginan bersama untuk terlibat dengan yang ilahi dengan cara yang bermakna. Baik melalui penalaran intelektual, doa mistis, atau ritual liturgi, kedua tradisi tersebut berupaya untuk membawa umat beriman lebih dekat kepada Tuhan dan membina hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Kekhasan masing-masing tradisi memperkaya iman Katolik secara keseluruhan, yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang beragam tetapi saling melengkapi. Agama Katolik Roma berawal dari Kekaisaran Romawi Barat, dengan agama Kristen menjadi agama resmi di bawah Kaisar Konstantinus pada abad keempat. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, Gereja Barat yang berpusat di Roma menjadi kekuatan Kristen yang dominan di Barat. Periode ini menandai dimulainya era baru di mana gereja tidak hanya memainkan peran utama dalam kehidupan beragama di Eropa Barat, tetapi juga membentuk lanskap budaya, politik, dan intelektual di wilayah tersebut. Gereja merupakan bagian penting dari perkembangan peradaban Barat, memengaruhi seni, filsafat, dan pemerintahan. Biara, universitas, dan pastor membantu melestarikan pendidikan dan budaya selama abad pertengahan, berfungsi sebagai mercusuar pembelajaran dan kehidupan spiritual. Selama periode ini, jangkauan dan pengaruh gereja meluas ke seluruh Eropa, memperkuat posisinya sebagai lembaga dasar. Katolik Roma juga terlibat secara signifikan dalam peristiwa sejarah penting seperti Perang Salib, serangkaian perang yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-15. Meskipun perang ini sering dipandang sebagai kampanye yang bermotivasi agama, perang ini juga memiliki konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Perang Salib membentuk kembali hubungan antara Kristen Barat dan Muslim Timur, menandai periode perluasan wilayah dan konsolidasi otoritas gereja. Renaissance lebih jauh menunjukkan pengaruh gereja, karena merupakan pelindung utama seni, dengan menugaskan karya-karya dari tokoh-tokoh seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Raphael. Periode perkembangan budaya ini memiliki dampak yang bertahan lama pada pemikiran dan ekspresi artistik Barat. Gereja Katolik juga merupakan kekuatan pendorong selama zaman eksplorasi, dengan para misionaris Katolik menyebarkan agama Kristen di seluruh Amerika, Afrika, dan Asia. Peran mereka dalam kolonisasi membantu membangun komunitas dan lembaga Katolik di tanah-tanah baru ini, yang selanjutnya memperluas jangkauan global gereja. Paus, sebagai otoritas tertinggi dalam Katolik Roma, selalu memainkan peran sentral dalam membentuk iman. Dianggap sebagai wakil Kristus di bumi, pengaruh Paus tidak hanya meluas ke masalah keagamaan tetapi juga ke politik internasional dan masalah sosial. Sebagai pemimpin komunitas Katolik global, Paus mewakili Katolik di berbagai forum global, mengadvokasi perdamaian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, Katolik Timur berakar di Kekaisaran Bizantium, menelusuri kembali ke komunitas Kristen awal di wilayah seperti Yunani, Asia Kecil, dan Timur Tengah. Kekaisaran Bizantium, dengan ibu kotanya di Konstantinopel, adalah tempat lahirnya tradisi Kristen Timur, yang sangat memengaruhi liturgi, teologi, dan struktur gerejawi Katolik Timur. Umat Katolik Timur berbagi banyak sejarah mereka dengan Gereja Ortodoks Timur, terutama setelah skisma besar tahun 1054, yang membagi agama Kristen menjadi cabang Ortodoks Timur dan Katolik Roma. Meskipun terjadi perpecahan, banyak komunitas Kristen Timur mempertahankan tradisi unik mereka bahkan di bawah penganiayaan dan penindasan politik selama berabad-abad. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, umat Kristen Timur terus bertahan di bawah kekuasaan Ottoman, yang semakin memperkuat ketahanan dan komitmen mereka terhadap iman mereka. Titik balik penting dalam sejarah Katolik Timur terjadi dengan Persatuan Brest pada tahun 1596, ketika beberapa komunitas Ortodoks Timur, termasuk gereja Ukraina, bersatu kembali dengan gereja Katolik. Persatuan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan tradisi liturgi mereka yang berbeda sambil mengakui otoritas Paus,
Meskipun beberapa gereja Katolik Timur menghadapi tantangan dalam hubungan mereka dengan Roma karena ketegangan politik dan budaya, Persatuan Brest tetap menjadi simbol keinginan untuk bersatu dalam gereja Katolik yang lebih luas. Katolik Timur adalah campuran dari berbagai tradisi, masing-masing dengan praktik liturgi, penekanan teologis, dan adat istiadat daerah yang berbeda. Ada 23 gereja sui iuris, atau berwenang memerintah sendiri, yang berbeda, seperti Gereja Maronit, Gereja Katolik Yunani Ukraina, dan Gereja Siro-Malabar, yang masing-masing berkontribusi pada kekayaan Katolik Timur. Gereja-gereja ini bersatu di bawah otoritas Paus tetapi mempertahankan otonomi yang signifikan, yang mencerminkan keberagaman tradisi Katolik Timur. Baik Katolik Roma maupun Katolik Timur berakar kuat dalam sejarah, dengan masing-masing cabang memberikan kontribusi unik bagi perkembangan gereja Katolik dan warisan budaya dan spiritual Kristen yang lebih luas. Sementara Katolik Roma dikenal karena strukturnya yang terpusat dan pengaruh globalnya, Katolik Timur bersinar dengan tradisi kuno dan keragamannya yang kaya. Bersama-sama, kedua cabang ini menunjukkan kedalaman dan keluasan gereja Katolik, masing-masing memainkan peran penting dalam sejarah iman yang hidup. Dengan berlangganan, Anda akan dapat mengikuti semua video kami, menyelami lebih dalam wawasan teologis, historis, dan budaya yang menarik yang menjadikan Katolik sebagai iman yang begitu indah dan kompleks. Jangan lewatkan eksplorasi kami di masa mendatang. Tekan tombol berlangganan itu dan jadilah bagian dari komunitas kami yang terus berkembang. Mari terus belajar dan tumbuh bersama. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.